Oke, hari ini kita mau bahas salah satu babak paling heroik dalam sejarah perjuangan Indonesia. Pertempuran Surabaya. Sebuah pertempuran dahsyat yang, ironisnya, dimulai dari situasi yang sama sekali nggak terduga. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana ceritanya sebuah misi yang katanya buat menjaga perdamaian setelah Perang Dunia II, malah jadi pemicu salah satu pertempuran paling berdarah dalam revolusi kita? Yuk, kita bedah sama-sama. Coba deh kita bayangin suasananya. Saat itu bulan Oktober 1945, pasukan sekutu baru aja mendarat di Surabaya. Tentu saja kedatangan mereka disambut dengan suasana yang tegang. Nah, disinilah letak masalahnya. Di satu sisi, pasukan Inggris yang dipimpin Brigadir Jenderal Malabi datang dengan misi resmi, melucuti tentara Jepang, bebasin tawanan perang, dan jaga ketertiban. Kedengarannya bagus kan? Tapi di sisi lain, rakyat Indonesia punya firasat yang kuat. Mereka curiga sekutu ini cuma kuda Troya buat Belanda, alias Nica, untuk kembali menjajah. Kepercayaan yang udah tipis banget ini, nggak butuh waktu lama buat hancur berantakan. Kurang dari 72 jam, semuanya berubah total. Lihat deh timeline ini. Tanggal 25 Oktober, Jenderal Malabi mendarat, kasih janji manis gak akan melucuti senjata rakyat Indonesia. Besoknya ada kesepakatan, lusanya tiba-tiba pesawat sekutu malah nyebarin pamflet dari langit. Isinya, perintah buat serahin semua senjata dalam 48 jam. Jelas ini pengkhianatan kan? Rakyat Surabaya merasa dibohongi, dan amarah pun meledak di mana-mana. Rasa dikhianati inilah yang langsung memicu pertempuran sengit selama 3 hari di jalanan Surabaya. Situasinya benar-benar kacau, sampai-sampai Presiden Soekarno sendiri harus terbang ke sana buat negosiasiin gencatan senjata. Tapi sayangnya, upaya damai ini justru berakhir tragis. Seperti kata sejarawan, situasinya itu kekacauan kompleks dari komunikasi yang terputus. Nah, di tengah semua kekacauan inilah, tanggal 30 Oktober, Jenderal Malabi tewas dalam baku tembak dekat Gedung Internasiono. Momen ini bisa dibilang jadi titik di mana semua harapan damai pupus. Tentu saja, Inggris murka besar atas kematian Malabi. Penggantinya, Mayor Jenderal Mensah, nggak pakai basa-basi. Dia langsung mengeluarkan ultimatum yang isinya mengerikan. Isi ultimatumnya jelas banget. Tanggal 9 November, semua pemimpin dan pejuang Indonesia harus menyerah. Caranya, datang dengan tangan di atas kepala sebelum jam 6 pagi besoknya. Kalau enggak, Surabaya bakal dihancurkan. Pilihannya cuma 2, menyerah total atau perang total. Tapi, apa rakyat Surabaya takut? Tentu tidak. Mereka punya jawaban. Dan jawaban itu menggema ke seluruh penjuru kota. Disiarkan lewat radio oleh seorang orator yang luar biasa, Bung Tomo. Lewat pekikan Allahu Akbar Merdeka yang legendaris itu, Bung Tomo membakar semangat perlawanan. Pidato-pidatonya yang penuh api, menyerukan iman dan kemerdekaan, berhasil meyakinkan rakyat untuk menolak ultimatum itu. Mereka siap bertarung, apapun risikonya. Dan akhirnya, tanggal 10 November 1945 tiba. Inggris melancarkan serangan besar-besaran dari darat, laut, dan udara. Mereka pede banget bisa menaklukkan Surabaya cuma dalam waktu 3 hari. Tapi mereka salah besar. Para pejuang kita, walau senjatanya seadanya, ternyata punya taktik yang sangat cerdik. Mereka manfaatin kondisi kota. Tank dipancing masuk ke ganggang sempit biar kejebak. Mereka pakai strategi pagar betis, mengerahkan massa buat mengepung posisi Inggris. Belum lagi penembak jitu di atap-atap gedung yang bikin gerak maju musuh jadi lambat banget. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata semangat perjuangan ini menular, bahkan ke dalam barisan sekutu sendiri. Seorang jurnalis di sana mencatat kalau banyak tentara Gurkha dari India dan Punjab itu diam-diam bersimpati. Kenapa? Karena mereka melihat perjuangan rakyat Surabaya ini mirip banget sama perjuangan mereka sendiri melawan penjajahan. Tapi, perlawanan heroik ini harus dibayar mahal. Angka ini, sekitar 16.000, adalah perkiraan jumlah korban jiwa dari pihak Indonesia. Sebuah pengorbanan yang luar biasa besar untuk 3 minggu perlawanan. Setelah 3 minggu pertempuran yang brutal, Surabaya memang akhirnya jatuh ke tangan sekutu. Tapi, kalau kita lihat hasilnya, ini jauh lebih rumit dari sekedar menang atau kalah secara militer. Nah, ini dia paradoksnya. Secara militer, kita mungkin kalah. Kota Surabaya berhasil direbut, tapi secara politik, ini adalah kemenangan besar bagi Indonesia. Perlawanan yang begitu sengit itu nunjukin ke seluruh dunia kalau proklamasi kemerdekaan kita itu bukan cuma omong kosong di atas kertas. Ini adalah kenyataan yang siap dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Gara-gara pertempuran inilah, mata dunia jadi terbuka.
PBB dan negara-negara lain jadi nggak bisa pura-pura nggak lihat lagi. Mereka dipaksa untuk mengakui bahwa Republik Indonesia itu ada, dan tekad rakyatnya untuk merdeka itu nyata. Jadi, bisakah sebuah pertempuran dimenangkan meski harus kalah dalam perangnya? Warisan dari pertempuran Surabaya ngasih kita jawaban yang tegas. Ya bisa. Kadang-kadang, kemenangan terbesar itu bukan soal menaklukkan wilayah, tapi lahir dari semangat perlawanan yang nggak akan pernah bisa dipadamkan.